Pak di ujung jempol saya. Tapi ketika saya lap nggak ada luka sama sekali. Rena pantaraning wangi. Sobat Kedaulatan Rakyat, tentu kalau kita melihat pengantin, kita menghadiri acara pengantin, ada sosok yang penuh perhatian dan orang-orang akan memperhatikan pengantinnya kayak apa sih? Cakep, banyak senyum, dan seterusnya. Nah, siapa yang dibalik itu? Jangan keliru, itu adalah peran di antaranya peranan adalah perias. Perias nah kali ini kita akan hadirkan perias yang sudah pengalaman saat kondang dan menariknya dulu adalah presiden. Namanya Mbak Dewi Rengganis, tetapi uh, nama aslinya adalah Mbak Estri Pancadewi. Nah, iya kan Mbak? Iya, betul Pak. Betul. Iya, Kenapa kok bisa menjadi Dewi Rengganis itu kan tokoh di Jawa Timur kan ya? iya. Nama saya asli itu Istri Pancadewi. Heeh. Saya lahir dari seorang ibu dan saya lahirnya itu putri. Saya cewek makanya dikasih nama istri. Panca itu saya anak nomor 5, Oh, Pak. anak lima. Iya, anak Oh. kelima dari 7 bersaudara. Asli Jogja. Asli Jogja, Hmm. Wonosari. Wonosari. Iya, Oh iya, pantas di sana tuh banyak tokoh-tokoh presiden ya. iya. Heeh. Ceritakan bagaimana bisa dari presiden kemudian masuk ke Rias. Iya, dulu awalnya saya salah satu sindennya Ki Seno Nugroho, almarhum ya Pak ya. Saya ikut beliau sekitar 8 tahun, kemudian saya mengalami sakit, saya memutuskan untuk berhenti menjadi seorang sinden, terus saya mulai menggeluti dunia rias, dunia tata rias. Saya mulai belajar supaya eh, untuk keberlangsungan ya Pak ya, kan umur kita bertambah nih. Nggak mungkin kita jadi seorang seorang penyanyi campursari dan sinden, takutnya ndak ora payu Pak. Hmm. Jadi saya beralih untuk regenerasi ya. Hmm. Ya, juga untuk menguri-uri kabudayaan Jawi. Budaya. Untuk menjadi perias, Ya. apa yang dipersiapkan waktu itu? Oh, ternyata jadi seorang perias itu banyak sekali, Hmm. Pak. Ya, karena kita harus betul-betul mengetahui ya. Misalnya kita belajar paes. Nah, kita harus tahu. Jadi tidak sekedar hanya menggambar, memais aja, tapi kita juga harus tahu apa itu artinya, apa itu filosofinya tuh kita harus tahu. Ya, jadi artinya perias itu bukan sekedar bagaimana membuat pajah pengantin itu menjadi luar biasa Ya. gitu ya, menjadi manglingi, tetapi ada filosofinya. Nah, sebenarnya Mbak Pergades, apa sih perbedaan yang paling mencolok ya antara rias sekarang dengan rias modern dengan rias yang dulu? Rias yang dulu itu ada sebuah pakem, Pak. Sebuah pakem ataupun tatanan, Mm-mm. yaitu peninggalan dari eh, warisan leluhur kita zaman Ya. dulu. Eh, tapi kalau untuk yang sekarang itu sudah mengalir ke modernisasi. Mm-mm. Untuk perkembangan zaman, untuk perkembangan pasar kita mengikuti klien. Seperti itu Pak perbedaannya. Jadi itu ya Iya, perbedaannya. kalau zaman dulu itu kan misalnya nih eyeshadow itu cuma 3 warna, Mm-mm. yaitu coklat, Mm-mm. kuning keemasan, dan warna hijau. Sekarang Sekarang wah wis kue pelangi ya. pelangi. Iya, iya. Nah, tentu karena tadi ada tren gitu ya, tren Ya, gitu ya. Nah, menurut Mbak Rengganis, mm-mm, tren rias pengantin 2026 itu kayak apa sih? Cenderung natural, mm-mm. bold, atau glam? Ya sebenarnya kalau itu kita mengikuti ya Pak ya, mengikuti si klien sendiri ya. Tapi alhamdulillah di 2026 ini kemarin saya kan mengikuti pameran Pak. Jadi saya tahu kebanyakan permintaan dari berbagai macam klien. Itu kita kembali ke pakem, Pak. Kembali ke tradisi. Hmm. Alhamdulillah sekali. Dan itu suatu kabar gembira buat saya sendiri dan perias yang lainnya. Jadi artinya ada pengaruh-pengaruh itu nggak pengaruh-pengaruh sama sekali terhadap gaya-gaya tadi yang glam gitu tadi. Tidak sih.
tidak berpengaruh kalau buat saya sendiri. Ya. Ya, Nah, tentu nggak bisa dilepaskan pada suatu saat gitu, apalagi maraknya media sosial, ada ya. TikTok, Instagram misalnya, Mm-mm. yang di mana foto-foto itu sangat jelas gitu. Nah, apakah sebagai perias itu juga terpengaruh terhadap itu dan termasuk melayani klien-klien, Ya, apakah terpengaruh terhadap media sosial? sangat Pak, sangat terpengaruh sekali. Karena anak muda sekarang itu lebih mengikuti medsos, ya, untuk mengikuti seperti TikTok, Instagram, ataupun Facebook, ya, dan media sosial yang lainnya. Itu sangat berpengaruh sekali bagi eh, pengusaha seperti kami ini, Mm. usaha perias, pengantin, ataupun MUA. Tapi kan tetap ada pakem-pakem tradisi. Barang ini beri contoh tadi, mungkin bisa dijelaskan contoh apa sih Oh pakemnya? iya, iya, pakemnya itu, Misalnya eh, kayak ini, kolo ini kan nggak pakem tuh ini oh tetap iya, heeh. Nah, ini sebenarnya di HARPI, Pak. Heeh. HARPI itu Himpunan Ahli Jadi Rias rias Pengantin pengantin. Indonesia. Kebetulan saya juga ikut di situ, saya tergabung di dalamnya. Nah, dari HARPI itu sudah eh, mematok, Pak, sudah membakukan beberapa tata rias pengantin, ya, yaitu satu Pais Ageng Jangan Menir, Pais Ageng GKR Pembayun, dan Jogja Putri Kasatriyan, Jogja Putri Muslim Tanpa Pais, dan satu lagi Pais Ageng Kanigaran. Nah, Hmm. di Pais Ageng Kanigaran ini salah satunya Pais klasik yang terakhir yang diizinkan dari keraton yang bisa digunakan oleh masyarakat umum. Ciri-cirinya Pais Ageng Kanigaran yaitu ini Pak, kulo. Hmm. Ya. Kenapa Pais Ageng Kanigaran dinamakan Pais Ageng Kanigaran? Yaitu berasal dari Kanigoro. Kanigoro itu adalah sebuah kuluk atau penutup kepala. Nah, kuluk itu seperti ini, Pak. Ini salah satu ciri Pais Ageng Kanigaran sih. Kuluknya seperti ini, berwarna hitam, ada lisnya emas, Pak. Dan juga ada nyamatnya. Lain lagi, Ini beda putih, lagi di putih. Pais Ageng. Nah, Pais Ageng Jogja itu yang pakai kampuh, Pak. Kembenan Ya. kampuh itu. Nah, nanti kuluknya seperti ini. Perbedaannya ini, Pak. Nah, itu apakah terpengaruh ya kalau kita bicara gaya Jogja atau Solo? Ini Yang kita pengaruh-pengaruh ini Jogja. Iya, sangat berpengaruh, Pak, karena ada perbedaannya. perbedaannya apa kalau Solo dengan Jogja? Perbedaannya, nah ini yang unik ya. Kalau di Jogja itu kalau memakai kuluk, ya gaya Jogja pakai kuluk itu pasti ada gelung ini, Pak, gelung ukelnya di sini, Pak, di belakangnya. Kalau Solo kan nggak ada, cuman pakai kuluk aja. Oh, Kalau di Jogja itu ada gelung tekuknya di sini, gelung ukel. ukel itu ya. Iya, gelung Oh. ukel di bagian belakang. Hmm. Seperti Itu ada itu. filosofinya apa sih kalau Ada pakai? juga. Nanti kalau saya menjelaskan tentang filosofi satu persatu di sini nggak cukup Pak nanti Ya, waktunya. Mungkin nanti di lain waktu ya lain Pak waktu ya. ya kita jelaskan ya bagaimana Iya, filosofinya ya. Kenapa uh, justru Pais Ageng yang putih itu pakai yang kuning iya. gitu. Nggak boleh sih Pak karena sudah ada pakemnya, sudah ada tatanannya sendiri ya Pak ya. Ya. Perbedaan secara fisik busana juga sangat kelihatan Pak tentang kampuh. Nah, kampuh Jogja itu berwarna coklat, hitam dan ada kampungannya putih. Tapi kalau Solo itu motifnya alas-alasan dan warnanya hijau. Perbedaannya itu. Ada lebih glamor Solo atau Jogja sih? Kak, Sebenarnya sama-sama glamor, Pak. Cuman kalau Jogja itu lebih ke agung, menunjukkan hmm, keagungannya, kewibawaan gitu ke ya. ya. Tapi kalau Solo itu lebih ke kelembutan. Karena coreknya Pais pun juga berbeda ya, Pak ya. Kalau di Jogja itu penunggulnya itu bentuknya lancip seperti daun sirih dan pakai apa? Prodo Oh, emas. Prodo. Iya, jadi kelihatan gilap-gilap gitu loh Pak. Ya. Tapi kalau Solo itu bentuknya agak bulat, gemuk, tumpul seperti telur itu Pak bentuknya. Itu dinamakan gajahan. Nah,
Perbedaannya seperti itu. Iya. Iya, menarik sekali ya, Mbak Ganis ya. Iya. Sahabat Kelautan Rakyat, tadi sudah dijelaskan ya, ternyata filosofi Jawa gitu begitu rumit, tetapi menarik kalau kita kaji dan tentu ada filosofinya semuanya gitu. Nah, tadi perbincangan menarik, kita akan lanjutkan pada berikutnya. Capek antri panjang? Yuk, daftar pakai mobile JKN di Rumah Sakit Ludira Husada Tama Yogyakarta. Langkah pertama, download mobile JKN yang sudah tersedia di Play Store. Langkah kedua, setelah mendownload aplikasi mobile JKN, masukkan data yang dibutuhkan di menu pendaftaran. Langkah ketiga, masukkan data yang sudah didaftarkan sebelumnya lalu klik menu masuk. Langkah keempat, setelah masuk di home screen mobile JKN, klik pendaftaran pelayanan. Langkah kelima, pilih menu Vaskes rujukan tingkat lanjut. Langkah selanjutnya, klik tanggal rencana kunjungan lalu, klik dokter yang dituju jika data benar klik daftar. Setelah Anda mendapatkan nomor antrian, klik check-in pada hari pelayanan min 1 jam sebelum pelayanan. Baik, kita lanjutkan ya, Mbak Rengganis. Iya. Ternyata filosofi itu menarik. Barangkali akan ada dilanjutkan tentang filosofi lagi, Nas. Ya, ya, ini menyambung tentang filosofi ya Pak ya. Filosofi Tata Rias Pais Ageng Yogyakarta dan Surakarta ini sebenarnya hampir sama Pak. Karena kedua-duanya itu bermuara kepada Hasto Broto. Nah, Hasto Broto itu adalah 8 sifat utama seorang raja Pak. Yaitu yang meliputi ada bumi, geni, air itu banyu, Banyak. angin, dan surya, condro, kartiko, dan juga mendung. Nah, kedelapan sifat itu yang dimiliki sifat utama seorang raja. Ya. Yang secara garis besarnya mengandung pesan-pesan moral, Pak, yaitu dalam membina rumah tangga kita harus selalu taat kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kita harus bermanfaat untuk makhluk-makhluk yang lain. Ya, kalau di kita ada migunani itu meraping liya. Itu tagline-nya Kelautan Rakyat. Iya. Baik itu, Mbak Rengganis, apakah ada ya karena tadi dikatakan bahwa pengaruh medsos itu kuat gitu. Apakah ada nih klien yang kemudian pesen, oh saya pengen ada Korean look gitu atau Western glam gitu ya. Ya. Nah, apakah ada dari masyarakat yang telah menjadi klien ini menginginkan semacam itu? Ada sekali Pak, banyak sekali permintaan dari klien untuk model-model makeup seperti itu, ya mau nggak mau karena kita sudah perkembangan zaman dan untuk memenuhi pasaran ya kita berikan. Tapi tentunya tidak menyalahi aturan pakem yang sudah ada. Ya, jadi artinya bahwa tetap itu memenuhi permintaan, tetapi pakem itu tetap tidak dilupakan ya. Iya, kalau saya selalu memberikan edukasi kepada klien-klien Pak. Kalau memang itu menyalahi aturan pakem, saya arahkan, saya berikan edukasi bahwa itu tidak boleh. Yang benar itu seperti ini, seperti itu. Dan kebanyakan alhamdulillah klien itu mau. Artinya mereka tetap patuh gitu ya. Iya. Iya, kemudian gini, Mbak, ada suatu sering ya, kalau misalnya mantannya manglingi gitu ya, Iya, manglingi, itu pengaruhnya gimana tuh? Dan bagaimana bisa membuat gitu? Apakah itu ada tadi dikatakan ya, mungkin ada harus yang dilakukan oleh perias itu semacam mistis iya, atau apa ya, sajen atau iya, apapun ya dilakukan oleh perias. iya. Alhamdulillah Bapak selama ini saya masih melakukan hal-hal seperti itu ya, karena itu salah satu peninggalan warisan leluhur kita dan mau nggak mau ada yang percaya dan ada yang tidak percaya Pak. Tapi saya masih mempercayai hal-hal seperti itu dan saya masih melakukan setiap saya mau mais. Itu saya selalu melakukan ritual hal seperti itu. Ritual itu Iya. Pasti di rumah sebelum berangkat
ngobong dupo. Oh, Iya, gitu. ada doa-doa tersendiri lah, Pak. Dan di situ eh, saya juga melakukan puasa. Oh, Iya, sebelum eh, apa pengantin itu hari akad hanya itu ya. nikah ataupun sakramen, saya belum berbuka. Tapi setelah mereka melakukan akad nikah atau sakramen, saya baru berbuka, Pak. Menarik nih. Jadi, Iya. iya, Eh, Sobat Gotong Rakyat menarik kan ya. Kalau kita lihat ternyata perias itu juga melakukan satu ya semacam ritual-ritual yang ini untuk mendukung yang dirias. Gitu ya, kira-kira Iya, gitu ya. ada satu lagi Pak itu yang saya lakukan, sembogo. Sembogo itu apa? Sembogo itu kalau orang-orang anak sekarang tuh melihatnya wah periase ngerokok gitu. Tapi enggak, itu kita ada sebuah doa dan ritual tersendiri yang dilakukan untuk seorang pengantin supaya manglingi selalu diberikan keselamatan dalam Oh, kehidupannya. jadi itu memang ini ya, Mbak ya, bukan bukan sekedar riasnya, manglingi itu, Iya, tetapi ada unsur-unsur magis ya. iya Karena orang Pak. tertarik, kok beda ya gitu. Memang itu yang Manglingi Pak. diharapkan oleh oleh Iya, ini kan. nggih. Nah, bagaimana tadi selain selain itu melakukan ritual, kemudian bagaimana strateginya gitu? Misalnya, misalnya gini, oh saya tadi juga puasa ya, kemudian Heeh. saya harus meriasnya sesuaikan dengan apa gitu, eh, dengan keluarga atau situasinya atau apa. Ya, ya itu kita melihat ya Pak ya, kan juga seorang keluarga dari pengantin kan ada yang percaya dan tidak. Ya. Kalau dari keluarga pengantin itu masih mempercayai tentang spiritual tadi, Mm. saya bisa melakukan di tempat di mana saya merias, di tempat di mana saya melakukan paes. Tapi kalau tidak, saya lakukan di rumah Pak. Oh Iya, ya, karena itu apa ya? Kita nyenyuwun ya, kita nyenyuwun kepada leluhur supaya diberikan kelancaran. ya. eh, Selain itu Mbak, kan kadang-kadang foto-foto itu tentu Ya, anu ya, kemudian tentu supaya menarik gitu. Nah, apakah menurut Mbak ya, mm-mm. apakah ada pengaruh, iya dalam fotografi ini kan dan foto Ya, itu pengaruh lighting atau filter terhadap hasil akhir riasan Mbak Reganis? ya tentunya sangat dong Pak, sangat penting sekali ya lighting itu tadi karena Nah, itu sangat menunjang kalau untuk promosi ya Pak ya, karena ya, sekarang kan kita larinya ke medsos, untuk ya. promosi lebih ke medsos. Jadi untuk apa hasil fotografi, untuk editingnya kan eh, lighting itu sangat penting sekali Pak, Ya, untuk memperjelas hasil. ya, ya, menarik dia. Jadi Mbak, kalau misalnya andai kan ada seseorang gitu yang datang Ya, kemudian dia bawa bawa apa hasil hasil foto-foto artis gitu. mm-mm. Terus aku ingin seperti ini. Aku ingin seperti ini, tetapi ada beberapa hal yang tidak ini seperti ini gitu. Jadi bagaimana menghadapi klien yang kayak gitu? Ya, kita iyakan saja Pak. Oh, Itu kita iyakan saja semaksimal mungkin sebisa kita memberikan apa yang diminta, permintaan klien itu kita berikan semaksimal kita nggih, walaupun hanya mirip-mirip. Kalau oh, suruh plek gitu kan nggak bisa ya iya karena memang wajahnya beda. tanganan seseorang itu kan beda-beda ya, dari pria satu ke pria lainnya itu kan beda-beda, jadi tidak tidak plek tapi hampir sama. Ya, memang memang selain itu juga materinya juga beda ya. Ya, tentunya Pak. Mbak, beda ya. Orang Korea dengan orang sini kan beda. Iya, Kulitnya aja beda, ya gitu. basicnya beda. Basicnya beda itu Iya. dasarnya. Nah, Mm-mm. apakah ada ya menurut Mbak Reganis Mm-mm. standar kecantikan di media sosial itu sehingga eh, kalau nggak ini aku nggak percaya diri gitu. Apakah ada Mbak gitu? Pengantin Pak, Iya. selama ini alhamdulillah yang saya tangani nggak ada Pak. Alhamdulillah selalu mengucapkan terima kasih Bu, sudah membuat saya cantik, sudah membuat saya pangling. Ya, Begitu. ya, artinya kan gitu lah, Mbak. Dia datang bawa foto, ini foto kok kayak gitu loh saya. Nah, menurut Mbak ya, Heeh. apakah orang itu kurang percaya diri atau enggak sih?
Kalau dia jual foto, aku persis ini. Dia nggak pede. Heeh. Tapi beda kan dengan aku, pokoknya aku terserah rias gitu ya. Ya, ada juga yang seperti itu, Nah, ketidakpercayaan, Pak. Bukan masalah tidak pede, tapi masalah ketidakpercayaan. Salah satunya tidak percaya sama MUA-nya atau apa, makanya ada by request oh gitu. gitu ya. Jadi Nggih. ya anu ya, apa by request itu berkaitan dengan request masing-masing itu ya. Ya. Ya, baik itu sahabat Kehidupan Rakyat tadi ternyata menarik ya kalau kita gali masalah-masalah rias ini bukan sekedar bagaimana membuat pengantin cantik, bagaimana agar membuat manglingi, tetapi ada unsur-unsur yang di belakang yang tadi Mbak Regane sudah melakukan misalnya soal misalnya ritual-ritual tertentu yang bisa membuat uh, pengantin lebih manglingi dan ternyata itu banyak dilakukan oleh pria ya. Iya. Baik itu. Tidak semua pria sih. Tidak semua pria, Iya. tidak semua pria ternyata. Dan, tapi Mbak Regalis menjadi salah satu yang melakukan itu. Nah, bagaimana kelanjutannya berikutnya? Rena pantaraning wangi tan gandat kula meminta antuk nugroho Iya, menarik sekali. Ternyata memang masih luar biasa. Iya, Luar walaupun biasa sudah banyak vokalnya. turun ya Pak ya, karena lama sekali saya nggak nyinden. Tapi tetap menarik nih. Nah, tadi artinya Alhamdulillah. apa sih? Ceritakan pada barangkali ini para netizen ini Iya. pengen tahu. Artinya tembangan saya tadi Pak. Ya, Rino Pantarani Ini itu setiap hari, setiap siang dan malam saya selalu memohon doa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya saya selalu diberikan keanugeraan dan keberkahan amin. dalam hidup saya. Amin. Oh, iya. Nah, sekarang selama wah menarik sekali selain sinden kemudian menjadi perias itu tentu ada pengalaman-pengalaman unik ya. Iya. Yang mungkin juga agak-agak unik itu bisa juga horor, tapi bisa menyenangkan. Tapi bisa juga kurang menyenangkan. Apa aja, Mbak? Silakan. Darah itu mengalir, bocor. Iya, darah itu mengalir Pak di ujung jempol saya. Tapi ketika saya lap, nggak ada luka sama sekali. Lukanya tuh nggak ada, tapi darahnya tuh kececer-cecer gitu. Sampai keluarga pengantin itu sampai, Mbak kenapa Bu, kenapa kakinya kok berdarah? Itu kenapa? Tapi ketika saya lap pakai tisu tuh nggak ada luka sama sekali Pak. Dan pampet dewe gitu loh. Saya juga sampai heran pada saat itu. Iya, kemudian apa yang dilakukan? Mbak Reganis ketika melihat sesuatu yang aneh tadi, Iya. doa atau kemudian sesuatu tadi merasa merinding kemudian apa ya? Iya, ketika itu saya lalu kan yang di dalam keraton Kak, kebetulan di dalam keraton itu kan sajennya kopak sekali nih. Sajennya kopak sekali, mungkin ada salah satu sajen yang permintaan sajen yang ada tidak dipenuhi di situ Pak. Tapi saya lalu melakukan ngobong dupo dan saya berdoa, saya nyuwun apabila ada kekurangan nyuwun dicukupi. Seperti itu Pak. Saya minta keselamatan saya sendiri, tim saya dan keluarga juga tamu undangan yang hadir di situ. Alhamdulillah setelah itu semuanya berjalan baik-baik saja sampai selesai. Nah, itu yang agak horor ya, tapi mungkin yang mungkin kurang menyenangkan. Ada nggak? Kan betul Kalau tuh. kurang menyenangkan tuh ada klien yang nggak mau bayar. Itu ada juga Kok iso? Pak. Ada. Kok iso? Ada juga Pak seperti itu. Hmm. Tapi ya sudahlah. Sudahlah.
Ya, menarik kan tadi obrolan kita dengan Mbak Rengganis dengan tadi tembangnya yang merdu sekali gitu. Nah, tapi suatu hal yang jangan dilupakan adalah coba jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Bagaimana mengomentari tentang tadi luar biasanya Mbak Rengganis gitu. Dan juga jangan lupa ikuti di sosial media Kedaulatan Rakyat baik di Instagram, kemudian Facebook dan X ya. Dan jangan lupa tadi pokoknya like ya. Oke, dan Mbak Rengganis barangkali memberikan satu pada para klien termasuk para netizen lainnya. Silakan, Mbak. Ya, lebih ke pesan dan kesan kepada penyajian lingkungan seluruh Nusantara ya. Pesan saya, kita sebagai pelaku perhiasan ataupun MUA, kita harus eling mulo berkali. Walaupun kita berdalih dengan modernisasi, perkembangan zaman ataupun perkembangan pasar, jangan lupa ya. Karena di dalam tata rias klasik ataupun pakem itu di dalamnya mengandung nilai-nilai luhur warisan budaya yang harus tetap kita jaga, tetap kita pertahankan dan kita lestarikan. Maka dari itu kita harus tetap memperjuangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Ya. Dan juga jangan lupa like dan subscribe, ikuti medsos saya di Facebook Dewi Rengganis, Instagram juga Dewi Rengganis MUA, di TikTok juga Dewi Rengganis MUA. Jangan lupa ikuti ya. Terima kasih jam aku. Sobat Kedaulatan Rakyat semuanya menarik ya perbincangan itu sampai kemudian kita tadi melihat bagaimana Mbak Rengganis ini nembang yang begitu indah suaranya, kemudian maknanya juga filosofinya juga bagus gitu. Baik itu dan sampai jumpa di lain kesempatan dan mudah-mudahan tembangnya lebih baik lagi nanti. Terima kasih. Iya.